Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ibu-ibu sekalian dan para pendengar yang ada di Facebook Rumah Iso yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pendengar radio Darus Sholihin yang dimana kali ini di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram kaitannya dengan pembahasan sholat. Kita masih seputar bahasan azan yang kita lihat hadisnya kali ini pada hadis nomor 185. Dan dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifata. Nabi SAW itu pernah datang ke Musdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya. Ketika itu Nabi SAW sholat maghrib dan isya. Bi azanin wahidin wa iqamatain. Ketika itu Nabi SAW sampai di Musdalifah, beliau sholat maghrib dan isya jamak. Bi azanin wahidin, dengan sekali azan, namun dua kali iqamah. Dengan sekali azan namun dua kali iqamah. Kemudian hadis 186, dan hadis ini juga masih bersambung dengan hadis 185. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jama'an Nabi SAW bainal maghrib wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Nabi SAW itu menjamak solat maghrib dan isya dengan satu kali iqamah. Wa zada Abu Dawud likulli sholatin. Maksudnya satu kali iqamah ini untuk setiap kali solat. Dalam riwayat lainnya lagi, walam yunadi fi wahidatin minhuma. Beliau tidak mengumandangkan azan untuk salah satu dari dua sholat tersebut. Nah, kali ini kita lihat tentang jamak sholat. Nah, kali ini kita lihat tentang masalah menjamak sholat. Jamak itu artinya kita menggabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu. Kita mengerjakan dua sholat dikerjakan satu waktu. Kemudian ada istilah yang kaitannya dengan jamak juga, karena kita sering mengerjakan demikian untuk digabungkan. Itu ada istilah qashar. Apa yang dimaksudkan dengan qashar? Yaitu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Kadang kita cuma mengerjakan qashar saja, yaitu qashar sholat. Kadang kita mengerjakan jamak sholat saja. Kadang kita bisa mengerjakan jamak qashar sekaligus. Kadang kita bisa mengerjakan jamak qashar sekaligus. Intinya kalau qashar sholat terlebih dahulu saya singgung. Qashar sholat, ibu-ibu sekalian, ini ada ketika seseorang itu bersafar. Qashar sholat itu ada ketika seorang itu bersafar dan tidak ada di luar waktu safar.
dan tidak ada di luar waktu safar, tidak ada. Namun di sini nanti ada syarat-syaratnya. Karena tadi kita katakan ini kita dapati ketika safar, maka ada syarat-syarat yang biasa disebutkan oleh para ulama untuk ini. Saya sebutkan terlebih dahulu untuk syaratnya. Yang pertama, niat untuk bersafar. Yang pertama, niat untuk bersafar. Berarti kalau niatan tidak bersafar, maka tidak ada qasar sholat. Namun di sini nanti para ulama ini mengatakan bahwasanya safarnya yang dimaksud, yang boleh orang qasar sholat di sini adalah safar yang bukan maksiat. Kalau safarnya itu maksiat, seperti dia itu bersafar untuk tujuan menjual khamar, menjual minuman keras, berarti tidak boleh dia mengambil keringanan tadi untuk mengqasar sholat. Kemudian yang kedua, sudah mencapai jarak safar. Sudah mencapai jarak safar. Berapa jarak safar yang ditetapkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada? Para ulama itu mengatakan jarak safar, kalau jumhur atau kebanyakan ulama menyatakan kalau sudah mencapai 48 mil. Telah mencapai 48 mil. 48 mil itu seperti apa? Yaitu sekitar 85 km. Sekitar 85 km. Namun ada pendapat yang lainnya yang berbeda dengan pendapat jumhur tadi, yaitu pendapat yang mengatakan safar tidak pakai batasan tertentu. Yaitu selama sudah disebut safar, maka boleh mengqasar sholat. Selama sudah disebut safar, maka boleh mengqasar sholat. Nah, ini tadi pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan mazhab Al-Zahiri. Kenapa beralasan demikian? Karena Nabi SAW sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak tersebut. Jadi selama orang-orang tersebut itu bersafar, maka dianggap itu bersafar. Kemudian jarak sudah mencapai jarak safar. Nah, jika kita lihat tadi beberapa pendapat tentang jarak safar, ada yang berpendapat, kalau jumhur berpendapat 48 mil atau 85 kilo. Dalilnya itu dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqasar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar sudah menempuh jarak 4 burud. 4 burud itu 16 farsakh. 16 farsakh itu sekitar tadi 48 mil atau 85 km. Namun sebenarnya jarak tadi itu bukan merupakan jarak batasan. Kemudian ada juga pendapat dari Ibnu Taimiyah tadi, disebutkan bahwasanya Anas itu pernah bertanya, ada yang pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang qasar salat. Anas menyebutkan Rasulullah SAW itu pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh atau syu'bah. Dia ragu untuk penyebutan hal ini, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Juga dari Anas, ia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah sholat di Madinah sebanyak 4 rakaat, berarti sempurna. Dan di Zulhulaifah, yang saat ini disebut dengan Miqat Bir Ali, ketika itu sudah mengqasar sholat jadi 2 rakaat. Padahal jarak antara Madinah dengan Bir Ali itu hanya sekitar 3 mil. Menunjukkan bahwa di sini tidak memakai patokan jarak seperti yang disebutkan tadi. Nah, kesimpulannya,
Kalau melihat pendapat jumhur tadi, kita bisa memakai patokan 85 kilo ini. Atau bisa juga kita mengambil pendapat selama itu disebut safar, maka kita nantinya menjama atau mengqashar sholat. Namun di sini perlu diperhatikan, dimaksudkan di sini jarak 85 kilo tadi itu dihitung dari batas kota, yaitu dari akhir bangunan di kotanya. Berarti dari batas kota. Karena kalau kita itu 85 km, kita putar-putar Jogja misalnya, beberapa kali kita muter Jogja, ya, dapat 85 km tadi, ya gampang sekali kita sudah mengqashar sholat. Padahal tidak seperti itu. Ini setelah keluar dari batas kota baru disebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, boleh mengqashar sholat jika sudah keluar dari bangunan terakhir di negerinya. Boleh mengqashar sholat jika sudah keluar dari bangunan terakhir di negerinya. Jadi kota ini misalnya Jogja, kita anggap satu nih. Saya termasuk yang di Gunung Kidul juga sama, satu dengan Jogja. Maka saya ketika mau pergi bersafar, saya dihitung sudah bersafar kalau saya lewat dari batas kota yang ada, yaitu batas DIY. Maka keluar dari situ, ya, baru dihitung sudah bersafar. Berarti jika saya masih berada di Bandara Adi Sucipto di Jogja, saya belum disebut musafir. Berarti kalau misalnya saya dapati waktu Isya misalnya di Jogja, saya belum take off ini, maka ketika itu sholat saya masih sempurna 4 rakaat. Kecuali saya sudah terbang sampai di Jakarta, ya, perjalanan 50 menit misalnya, maka sampai di sana baru saya itu boleh mengqashar sholat Isya menjadi 2 rakaat. Jadi setelah keluar dari batas kota, sebagaimana yang tadi dalilnya Nabi SAW keluar ke Bir Ali dulu, ini sudah keluar dari kota Madinah, walaupun jaraknya masih dekat. Ketika itu Nabi SAW itu mengqashar sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang keempat, disyaratkan berniat qashar untuk setiap sholat. Artinya di sini sejak takbiratul ihram sudah ada niat untuk mengqashar sholat. Jadi bukan di tengah-tengah, ibu-ibu sekalian. Dan tengah-tengah yang dimaksudkan di sini bagaimana? Yaitu saat dia sudah takbir, mulai pas tengah-tengah, wah, sudahlah saya ringkas ya jadi 2 rakaat ya, dalam hatinya seperti itu, kemudian dijadikan itu 2 rakaat. Oh, nggak bisa. Ini harus dari awal. Dari awal dia setiap kali sholat dia sudah berniat untuk mengqashar sholat, bukan di tengah-tengah sholatnya. Jadi kesimpulannya tadi, untuk qashar sholat syaratnya adalah niatnya itu untuk bersafar. Jadi cuma berlaku untuk safar saja di sini. Kemudian yang kedua, sudah mencapai jarak safar yang tadi 85 km atau dianggap oleh masyarakat itu sudah bersafar. Jaraknya di sini bisa pakai patokan 85 km dari batas kota, atau anggapan masyarakat sudah menganggap itu sudah bersafar. Yang ketiga, sudah keluar dari bangunan terakhir dari negerinya. Yang keempat, disyaratkan niat qashar untuk setiap sholat. Disyaratkan niat qashar untuk setiap sholat. Nah, kemudian lama waktunya kita mengqashar sholat itu berapa lama, ibu-ibu sekalian? Saya bacakan kesimpulannya saja. Jika musafir berniat untuk mukim selama 4 hari atau kurang dari itu, ya, berarti 4 hari ke bawah. Dari 4 hari ke bawah, 1 hari dia niat, atau 2 hari dia niat mukim, atau 3 hari dia niat tinggal, atau 4 hari dia tinggal, maka selama itu boleh mengqashar sholat. Berarti selama itu masih dianggap sebagai musafir. Selama itu boleh mengqashar sholat. Namun jika musafir berniat untuk mukim lebih dari 4 hari,
niat untuk mukim lebih dari 4 hari ya, lebih dari 4 hari. Berarti 5 hari, 6 hari, 1 minggu. Maka sikap yang lebih hati-hati adalah mengerjakan sholat secara sempurna, tidak mengqashar. Berarti misalnya saya datang dari Jogja, di sini saya datang ke Jakarta. Saya sudah beli tiket untuk PP pulang pergi untuk 1 minggu. Artinya saya datang pada hari Ahad, saya balik pada hari Sabtu misalnya. Maka selama 1 minggu ini, saya sejak di Jakarta, saya anggap saya sebagai mukim. Saya stay di situ, walaupun itu sementara, maka saya sudah dianggap mukim. Maka baiknya tidak mengqashar sholat saat itu. Sedangkan kalau saya itu cuma 3 hari misalnya, saya juga sudah beli tiket PP misalnya selama 3 hari, maka ketika itu tidak dianggap mukim, maka boleh mengambil keringanan sebagaimana musafir. Namun ada keadaan yang ketiga, jika musafir dalam perjalanan safar atau tidak berniat untuk mukim, misalnya dia di Jakarta, dari Jogja ini ke Jakarta, besok kita pergi lagi nanti ke Cirebon. Di Cirebon, iya besok lagi kita pergi lagi ke Semarang. Setelah itu lagi dia punya niatan lagi, besok lagi setelah dari Semarang kita ke Magelang. Baru pulang ke Jogja. Walaupun nanti perjalanannya totalnya semuanya itu misalnya lebih daripada 4 hari, tetapi dia singgah masing-masing tempat 1 hari, pindah lagi 1 hari, pindah lagi 1 hari, pindah lagi 1 hari, maka selama itu dia boleh mengqashar sholat meski untuk waktu yang lama. Misalnya dia keliling Jawa misalnya 1 bulan, 1 hari atau 2 hari, pindah lagi 2 hari lagi, pindah hari 2 hari lagi, pindah hari lagi 2 hari lagi atau 3 hari, maka selama itu dia mengqashar sholat walaupun untuk waktu yang lama. Walaupun untuk waktu yang lama. Ketika itu belum disebut sebagai orang yang mukim. Adapun tadi menjamak sholat, pengertian jamak itu adalah menggabungkan 2 sholat di 1 waktu. Yaitu yang digabung, yaitu sholat yang boleh dijamak, itu ada 4, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, lalu sholat maghrib dan sholat isya. Sholat zuhur dan sholat asar, dan sholat maghrib dan sholat isya. Dalilnya apa? Surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat sejak setelah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat fajar, sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di sini dikatakan, kerjakanlah sholat setelah matahari tergelincir. Berarti matahari tergelincir itu setelah masuk zuhur. Dan kerjakanlah setelah gelap malam, sampai gelap malam. Gelap malam di situ ada maghrib dan isya. Berarti kalau setelah matahari tergelincir ada zuhur dan asar. Setelah gelap malam artinya matahari tenggelam, berarti ada sholat maghrib dan isya. Berarti yang dijamak adalah zuhur dan asar. Kemudian kedua adalah maghrib dan isya. Itu tadi dalam surat Al-Isra ayat 78. Maka waktu pertama tadi, waktu yang disebut duluk, yaitu di situ ada sholat zuhur dan sholat asar setelah matahari tergelincir. Sedangkan waktu kedua itu adalah ghasakil lail, waktu gelap malam, yaitu di situ ada sholat maghrib dan sholat isya. Dan waktu yang ketiga adalah waktu fajar. Kalau waktu fajar tidak boleh dijamak dengan 1 sholat pun. Adapun kalau kita mengerjakan sholat jamaah ini di awal waktu namanya jamaah takdim. Sholat zuhur asar kita majukan asar di waktu zuhur. Sedangkan kalau kita undur maka disebut sholat jamaah takhir. Artinya sholat zuhur diundur ke waktu asar. Ya, sholat zuhur diundur ke waktu asar, itu namanya jamaah takhir.
Lalu kapan kita memilih jamak ini? Jamak sholat ini baiknya yang pertama dilakukan ketika ada alasan, ada kepentingan atau kebutuhan. Yang kedua, jika sholat itu sulit dikerjakan di masing-masing waktu. Jika sholat sulit dikerjakan di masing-masing waktu. Nah, itu baru kita bisa menjamak sholat. Maka kalau tidak ada kesulitan, maka baiknya sholat itu dikerjakan di masing-masing waktu. Kalau misalnya ada kesulitan, saya pergi ke Jakarta, ingin balik ke Jogja langsung pada hari itu juga. Datang waktu zuhur, daripada saya di Jogja nanti kerjakan sholat asar lagi agak berat, karena mungkin letih atau capek, saya majukan sholat asar di waktu zuhur ketika saya berada di Jakarta. Ini namanya jamak takdim. Dan berarti kalau dia safar tadi, tambah lagi. Zuhurnya dia bisa qashar jadi 2 rakaat. Begitu juga asarnya dia qashar jadi 2 rakaat. Bagaimana kalau menjamak sholat sebelum safar? Kita belum keluar di batas kota. Seperti saya contohkan tadi, kita berada di Bandara Adi Sucipto. Saya boleh menjamak ataukah tidak? Nah, di sini lihat keadaan. Kalau misalnya kita naik pesawat, kita yakin nanti waktunya keluar ini. Saya misalnya terbang dari waktu zuhur, waktunya keluar nantinya. Dari waktu zuhur ketika saya terbang. Ya, maaf. Ketika saya terbang, asar nanti waktunya keluar. Saya sekarang berada di waktu zuhur. Kalau kita terbang, asar nanti waktunya keluar. Maka kalau yakin seperti itu, asarnya nanti malah keluar dari waktunya ketika kita terbang, dan baiknya kita tidak melakukan sholat di atas pesawat. Kalau memang memungkinkan kita kerjakan sholat ketika kita turun dan itu masih ada waktunya, maka ketika itu dimajukan waktu asar ini ke waktu zuhur. Padahal dia belum perjalanan ini, dia baru masih berada di Bandara Adi Sucipto. Maka misalnya dia kerjakan sholat zuhur jam 2, dia kerjakan sholat zuhur dulu, kemudian asar dia majukan. Namun apakah ketika itu qashar? Tidak. Kenapa tidak? Karena belum keluar dari batas kota. Yang ada dia boleh menjamak sholat saja. Maka dia kerjakan 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar yang dia itu takdimkan. Yang dia itu takdimkan saat itu. Nah, ini baru dibolehkan untuk jamak. Dan perlu dipahami juga, untuk jamak ini punya syarat-syarat ibu-ibu sekalian. Di sini saya sebutkan tentang jamak takdim misalnya. Ini punya 4 syarat. Ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Nanti juga ada jamak takhir, itu punya 2 syarat. Kita lihat jamak takdim ini punya 4 syarat. Yang pertama, memulai dengan sholat yang pertama. Berarti kalau kita melakukan jamak takdim untuk zuhur dan asar, mulai dulu dengan sholat zuhur, kemudian sholat asar. Karena kita kerjakan di waktu zuhur. Nggak boleh ketika kerjakan di waktu zuhur, asar dulu baru zuhur. Kemudian yang kedua, sudah berniat untuk menjamak ketika sholat pertama. Jadi saat saya takbir ingin sholat pertama, saya sudah niatkan juga. Nanti kita jamak ya dengan sholat asar. Kemudian yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Tidak ada jeda waktu yang lama antara 2 sholat yang ingin dijamak. Tidak ada jeda waktu yang lama antara 2 sholat yang ingin dijamak. Kemudian yang keempat, terus menerus masih mendapati uzur. Terus menerus masih mendapati uzur. Jadi yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama untuk jamak takdim ini. Yang kedua, niat jamak sejak awal sholat, sejak sholat yang pertama, dari 2 sholat yang digabungkan. Yang ketiga, tidak ada jeda waktu yang lama. Yang keempat, uzur masih terus ada. Adapun jamak takhir, syaratnya ada 2.
Dimana dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hadrami, syarat jamak takhir itu ada 2. Yang pertama, niat untuk mengakhirkan sholat. Niat untuk mengakhirkan sholat. Dan ini dimulai nantinya dari waktu sholat yang pertama. Misalnya zuhur dan asar, sejak waktu zuhur, sudahlah saya takhirkan ini. Karena mungkin waktu kendaraan itu berhenti nantinya di waktu asar. Kemudian yang kedua, uzurnya masih ada sampai selesai sholat yang kedua. Nah, di sini kalau kita lihat ada syarat yang berbeda antara syarat takdim, jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau tadi disebutkan pada jamak takdim mulai dari sholat yang pertama, sedangkan di sini tidak disebutkan. Berarti boleh misalnya kalau kita jamak takhir zuhur ke waktu asar, maka kerjakan zuhur baru asar, atau asar kemudian sholat zuhur. Dan di sini juga tidak disyaratkan, ya, di sini tidak disyaratkan harus ada jeda waktu. Tidak ada jeda waktu di sini. Boleh di sini diberikan jeda, karena tidak disebutkan pada syarat jamak takhir. Berarti misalnya tadi kita kalau kerjakan sholat zuhur, asar, kita undur ke waktu asar, boleh kerjakan zuhur lalu asar, atau mengerjakan asar dulu kemudian sholat zuhur. Dan nantinya untuk masalah jamak sholat ini ternyata bukan hanya berlaku ketika safar saja. Jamak sholat ini juga tetap berlaku ketika seorang mendapatkan uzur saat hujan deras itu turun. Mendapatkan uzur saat hujan deras itu turun. Karena hujan deras ini membawa kesulitan. Sedangkan Islam itu membawa kemudahan bagi orang-orang yang mendapati kesulitan semacam tadi. Nah, kalau kita lihat dari hadis yang dibahas tadi, ini kejadiannya ketika Nabi SAW menjamak saat di Musdalifah. Berarti saat musim haji. Saat musim hajinya itu tanggal berapa? Yaitu setelah wukuf di Arafah tanggal 9. Ketika mau beranjak dari situ masuk waktu maghrib tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian siap beranjak ke tempat yang namanya Musdalifah. Itu tempat yang terletak antara Arafah dan Mina. Apa dalilnya? Apa tadi yang bisa disimpulkan dari 2 hadis tadi? Kesimpulannya adalah bahwa kita diperintahkan untuk menjamak sholat ketika berada di Musdalifah. Kalau tadi itu disebutkan Nabi SAW menjamak maghrib dan isya. Bisa jadi kita itu dapati waktu maghrib di sana, isya kita majukan ke waktu maghrib. Bisa jadi kita dapati di Musdalifah karena jalan yang padat, jalan yang macet, maka yang kita dapati ketika itu adalah waktu isya. Maka maghrib diundur ke waktu isya. Yang penting dilakukan jamak di situ. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini jadi dalil ketika sholat itu dijamak, azannya sekali. Ketika sholat itu dijamak, azannya hanya sekali. Sedangkan iqamah itu 2 kali. Azannya hanya sekali, iqamahnya itu 2 kali. Jadi misalnya kita ingin jamak zuhur dan asar, maka kumandangkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti kemarin lafaz yang sudah disebutkan. Lalu setelah itu ingin kerjakan sholat zuhur, iqamah. Kemudian ingin lagi, sudah selesai sholat zuhurnya, ingin lagi kerjakan sholat asar, kembali lagi iqamah. Jadi azannya itu 2 kali, iqamahnya itu 1 kali.
Maaf, azannya itu 1 kali, iqomahnya itu 2 kali. Dan di sini tidak dibuat sebaliknya. Jadi azannya 1 kali, iqomahnya itu 2 kali. Iqomah yang pertama untuk sholat zuhur misalnya, iqomah yang kedua untuk sholat asar. Kalau maghrib dan isya berarti iqomah yang pertama untuk sholat maghrib, iqomah yang kedua untuk sholat isya-nya. Kemudian tadi ada lafaz yang berbeda. Dalam riwayat Muslim misalnya dikatakan cuma 1 iqomah, namun yang dimaksudkan ditegaskan lagi oleh Imam Ibnu Hajar, ada riwayat Abu Daud yang katakan 1 kali iqomah untuk masing-masing sholat. Berarti memang sama seperti tadi lafaz yang dari riwayat Muslim dari Jabir, bahwa iqomahnya itu 2 kali, azannya 1 kali. Iqomahnya 2 kali, azannya itu 1 kali. Kemudian faedah yang terakhir, ya, yaitu ketika kita itu mendapati kesulitan, maka boleh mengambil keringanan. Ketika kita itu mendapatkan kesulitan, boleh mengambil keringanan. Seperti saat safar, boleh ambil keringanan qashar, dan boleh mengambil keringanan untuk menjamak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai pembahasan tadi. Saya punya pembahasan lengkap 2 buku. Dalam 2 buku ada panduan safar, dan yang kedua itu panduan amal soleh di musim hujan. Ini yang terkait sekali dengan masalah qashar sholat dan jamak sholat, dan tulisannya sudah ada di website romaisa.com dan bisa dikaji lebih jauh. Wallahu a'lam. Monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ustaz, biasanya kita tes dulu, cuma karena ini topiknya sering terjadi pada kita, kami ini termasuk orang yang sering bersafar, jadi mungkin kita beri kesempatan bertanya dulu pada ibu-ibu Ustaz. Ada pertanyaan ini? Iya, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Yang pertama, mohon maaf, saya tadi kurang paham mengenai jarak yang 3 mil itu. Jadi bisa tolong dijelaskan kembali, Ustaz. Kemudian yang kedua, jika kondisi safar yang ketiga yaitu safar tapi tidak mungkin lanjut, misalnya ya mampir-mampir di Jakarta misalnya 6 hari, kemudian di Jogja 2 hari, di Surabaya 3 hari. Nah, apakah yang di Jakarta itu sudah diberlakukan sholat biasa, kemudian yang di Jogja dan Surabaya tetap bisa diberlakukan? Tempat pertamanya di mana? Tempat pertamanya atau mukimnya? Misalnya sedang mudik gitu, sedang mudik. Berarti dari Oman ini. Ya, dari Oman. Nah, taib. Datang ke Jakarta berapa hari? Ke Jakarta misalnya 1 minggu. 1 minggu. Berarti sudah mukim. Sudah mukim. Sejak awal ibu di Jakarta. Langsung dianggap stay di situ. Terus pindah ke Jogja. Nah, kalau misalnya untuk ke Jogjanya, kan di Jogja itu bukan tempat tinggal saya gitu misalnya. Misalnya di Jogja itu sudah mungkin juga. Berapa hari di Jogja? Karena di Jogja misalnya 1 minggu. Nah, berarti juga sudah mukim. Sudah mungkin juga. Iya. Kemudian kalau misalnya pindah lagi ke Surabaya 3 hari. Berarti di Surabaya sudah 3 hari ya? Sudah ada tiket PP juga berarti ya? Ya. Nah, berarti Surabaya masih belum mukim, bersafar berarti.
Jadi masih bisa dikatakan keringanan juga Ustaz di Surabaya. Kalau di Surabaya ambil keringanan safar. Tapi untuk yang di Jakarta dan Jogja itu Mukim, karena sudah lebih daripada 4 hari. Paham ya? Iya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini misalnya perbedaan saat kita boarding dari misalnya dari Oman ke Qatar gitu misalnya, walaupun misalnya beda 1 jam, tapi membingungkan juga misalnya untuk misalnya untuk sholat subuh. Sholat? Ada sholat subuh. Syuruk. Subuh. Subuh. Aja. Subuh ya? Putus-putus ya. Ya. Karena pada saat masih di dalam pesawat belum waktunya. Kemudian pada saat sampai di airport boarding masuk imigrasi, ternyata yang tidak diharapkan ternyata pada saat imigrasi itu penuh gitu, pada saat itu penuh. Nah ternyata waktu kita itu ternyata sudah habis untuk sholat hajat. Nah apakah setelah kita selesai melakukan imigrasi itu masih sah itu untuk Jadi ini maaf, yang awal-awal agak sedikit ini saya suaranya kurang jelas. Tadi subuh, sholat subuh, terus misalnya terbangnya itu sebelum subuh. apanya sebelum subuh? Terbangnya, iya pelan-pelan aja Bu, biar saya ini tangkap suaranya. Kalau terlalu cepat ini suaranya kurang ini. Terbangnya sebelum subuh, terus? Sebelum subuh. Jadi diperkirakan pada saat di pesawat belum masuk sholat subuh. Iya, di pesawat belum masuk sholat subuh, terus? Kemudian pada saat kita datang mendarat, masih ragu-ragu apakah itu sudah masuk atau belum. Jadi ketika sudah landing, Ya. enggak, diulang Bu, ketika sudah landing, saya suaranya terputus nih, betul nih, saya suaranya kurang tangkap. Ketika sudah landing, Ya, kita masih ragu-ragu apakah sudah masuk sholat subuh atau belum. terus? Nah, kemudian akhirnya memutuskan kepengurusan imigrasi dan ternyata pada saat itu imigrasinya panjang gitu ya, antriannya panjang, jadi ternyata menghabiskan waktu untuk sholat subuh. Iya, terus? Nah, apakah sholat jika kita melakukannya setelah urusan imigrasi selesai dan langsung gerakan, padahal ternyata akhirnya sudah siang gitu Ustaz. Baik, gini, saya ini kira-kira Ibu sudah yakin belum ketika landing itu subuh masuk? Nah, saya belum yakin. Tapi ternyata pada saat saya tanya petugas airportnya, ternyata itu sudah masuk gitu Ustaz. Jadi kalau Ibu sudah yakin itu masuk subuh, langsung kerjakan sholat dalam keadaan apapun. Misalnya itu di pesawat, ya berarti Ibu dalam keadaan berwudu pokoknya melaksanakan sholat subuh di pesawat. Namun kalau itu sudah turun dari pesawat, berarti nanti cari tempat untuk musola, kemudian lakukan sholat subuh di situ sebelum masuk ke imigrasi. Imigrasi biasanya lebih lama. Ya, tapi saat itu memang saya dalam keadaan belum yakin untuk atau belum. Nah, makanya pastikan dulu. Ya, karena aturannya gini, Ibu tidak boleh undur waktu sholat sampai keluar waktu. Tidak boleh. Ya, aturannya kita keadaan apapun pokoknya kerjakan sholat di masing-masing waktunya.
Saya misalnya, saya tidak ada pakaian ini, saya tidak ada baju. Tidak ada baju yang suci. Saya cuma punya baju yang najis saja. Saya bisa ganti baju ini kalau saya keluar dari waktu sholat. Artinya misalnya, subuhnya berakhir jam 6. Jam 7 baru saya dapat baju yang suci. Maka tetap saya kerjakan sholat pada waktunya dengan baju najis. Jadi pentingkan kerjakan sholat tepat waktu. Tepat waktu maksudnya, itu waktu subuhnya di situ, ibu kerjakan di situ. Gak boleh undur keluar waktu, walaupun nanti lebih longgar ibu kerjakan. Pentingkan kerjakan di waktunya. Paham ini? Ya, baik. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, begini, dalam misalnya kita dalam perjalanan pulang pada saat maghrib kita masih dalam keadaan safar. Apakah untuk sholat isya, sebenarnya untuk sholat isyanya itu bisa sampai rumah, tapi pada saat sholat maghrib itu kita tetap menjamak, apakah itu diperkenankan juga, Ustaz? Kita ketika diulang lagi, Bu. Ya, misalnya kita dalam keadaan safar, Iya. dan waktu misalnya pada saat maghrib. Iya. Ya, pada saat maghrib itu kita belum sampai ke rumah. Ini maghrib ini ya? Apa maaf, ini safar ini ya? Ya, pada safar. Baik, terus? Kalau kemudian tapi dikhawatirkan khawatir ada sesuatu dan lain hal di perjalanan, maka sholat isyanya di jamak. Iya, jamak takdim ya. Terus? Ya, padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat dari segi waktu, sebenarnya sih kita bisa sampai pada di rumah pada saat waktu isya. Nah, apakah ya perkenankan untuk jamak? Boleh untuk dijamak. Ya, ibu jamak masukkan waktu isya, walaupun nanti sampai di rumah itu masih ada waktu isya, dikarenakan ibu juga dalam keadaan butuh, mungkin sampai rumah capek juga. Jadi mendingan sekalian capek dikerjakan saat capek tadi ketika waktu maghrib. Jadi isya itu dimajukan. Sudah? Sebentar ya, saya jawab pesan dulu ibu, ini ada pesan penting darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika safar dari Oman menuju Jakarta dan sudah diniatkan kurang dari 4 hari misalnya, sampai Jakarta berlaku sholat kosor. Nah, kalau di Jakarta terus kita dalam Jakarta ya Ustaz, misalnya kita pergi ke rumah saudara atau ke tempat pariwisata atau apa, di tempat tersebut apakah kayak zuhur sama asar hanya di kosor aja atau kita boleh melakukan jamak kosor? Boleh jamak kosor. Oh, boleh jamak kosor. Iya. Oke. Ya, jazakallah. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan mengenai niat tadi untuk menjamak, ada syarat untuk jamak takdim, sudah berniat untuk menjamak dari sholat yang pertama. Iya. Sebenarnya kita memang ada keharusan, jadi tidak ada jamak takdim. Tapi kemudian kita lupa dari, misalnya kita udah sholat, lalu ingat bahwa seharusnya kita, nah itu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Baik. Atau kita harus mengulang zuhurnya? Nah, betul. Harus mengulang zuhurnya berarti. Harus mengulang zuhurnya. Ketika melakukan sholat zuhur sudah niatkan untuk jamak, baru ketika itu asar dimajukan di waktu zuhur untuk jamak. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ibu misalnya dari awal tidak niatan jamak, kok tiba-tiba langsung bawa sholat asar itu ke waktu zuhur, nggak boleh. Berarti sholat zuhurnya diulang. Sholat zuhurnya itu diulang. Kalau sudah diulang,
ya, di situ diniatkan mau jamak dengan asar, nah itu baru dibolehkan. Paham ini? Baik. Iya, Pak. Ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Iya, monggo. Mengenai syarat jamak tadi, syaratnya itu sepertinya agak longgar. Ininya hanya jika ada kepentingan. Sebenarnya batasan kepentingan itu kan ya misalnya seperti ini, Ustaz. Kita dalam keadaan safar terus atau bukan safar ya, Ustaz. Misalnya kita lagi sakit atau sakit itu apakah disebut kepentingan atau kesulitan, bukan, Ustaz? Jadi misalnya kita merasa sulit kan sakit terus kita jamak aja gitu, bisa nggak, Ustaz? kira-kira bisa kerjakan sholat di masing-masing waktu nggak ketika sakit itu? Bisa atau tidak? Mungkin lebih sulit sih, tapi mungkin bisa. Ya itu makanya batasnya seperti apa ya, Ustaz? Jadi tergantung kita sulit gini, misalnya sulitnya saya ketika tidur, ya saya ketika istirahat harus ambil rehat, ternyata bablas ke sholat yang berikutnya. Saya misalnya tidur, saya istirahat, pengen istirahat, ini asar nih butuh istirahat, akhirnya maghrib terlewatkan, sudah masuk waktu isya, maka berarti ketika itu konsekuensinya jamak gitu. Jadi tergantung orang bisa dikerjakan masing-masing waktu enggak. Jadi kalau bisa ya kerjakan masing-masing waktu, kalau sulit baru dijamak. Tidak ada standar tertentu di sini. Lihat aja yang pertama, kita bisa kerjakan sholat masing-masing waktu ataukah tidak. Kalau tidak bisa, maka silakan ambil keringanan itu seperti kondisi sakit, kondisi safar, kondisi hujan deras tadi, ya, dan kesulitan-kesulitan berat lainnya. Termasuk juga ketika macet misalnya, bisa ambil keringanan juga untuk menjamak saja, tanpa mengqashar. Kalau itu enggak jadi musafir. Sudah? Ada lagi? Ustaz, tadi dikatakan bahwa syarat di jamak takhir adalah boleh ada jeda waktu antara sholat yang satu dengan sholat asar atau sholat asar. Sampai seberapa jauh, seberapa lama jedanya tersebut, Ustaz? Seberapa jauh? Seberapa lama jedanya tersebut? Oh, jeda untuk jamak takdim tadi? Takhir, Ustaz. Takhir bebas, tidak pakai jeda. Artinya tidak disyaratkan pakai jeda. Jedanya lama atau tidak terserah. Kalau yang tadi disyaratkan tidak ada jeda, itu jamak takdim. Iya kan? Jadi bebas ya, Ustaz. Misalnya jamak takhir kita lakukan zuhur dulu gitu, Ustaz. Terus nanti ngapain gitu. Baru asar. Itu boleh aja. Boleh saja karena tidak disyaratkan. Namun kalau jamak takdim disyaratkan langsung. Kalau jamak takdim langsung zuhur, nggak pakai lama-lama nunggu asar langsung. Oh gitu. Jadi seperti misalnya kita pulang dari safar gitu, Ustaz. Kita melakukan jamak takhir, maghrib dan isya. Kita lakukan dulu Maghrib dulu. Ya, terus kita beberes macam-macam sampai menjelang isya, itu dibolehkan, Ustaz. Ini jamak apa itu? Takdim. Takdim harus ini tidak ada jeda antara dua sholat. Kalau takhir bebas, tidak disyaratkan ada jeda atau tidak. Oke. Baik. Iya, Ustaz. Oke. Alasannya gini, alasan logisnya kenapa jamak takdim itu mesti tidak ada jeda? Karena namanya kita menggabungkan dan ini waktu yang orang lain, waktu yang berikutnya kita majukan ke waktu kita di awal.
Maka dikatakan menggabung itu kalau langsung. Sedangkan kalau jamaah takhir itu sifatnya menunda. Menunda sholat yang pertama ke waktu kedua. Itu beda kasusnya antara jamaah takdim dan jamaah takhir. Ada lagi? Yang tadi Ustaz mau dijelaskan kembali mengenai jarak yang 3 mil dari Makkah ke Zulhulaifah itu. Dari Madinah ke Zulhulaifah. Baik. Kalau dulu itu Madinah ke Zulhulaifah itu sudah beda kota, beda batas. Kalau sekarang itu mungkin jadi satu. Ya, kalau dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu Madinah itu sendiri ketika keluar dari Madinah, nah baru masuk Zulhulaifah, berarti batas kotanya berbeda. Ya, makanya ketika jaraknya itu cuma tadi 3 mil saja, sudah Nabi SAW qasar sholat. Kalau sekarang ini, mungkin penduduk Madinah nggak lagi qasar, dikarenakan sudah jadi satu. Ya, tidak ada batas lagi. Begitu. Jadi dibedakan tadi. Baik Ustaz. Ya. Jadi artinya untuk yang 3 mil ini, kalau misalnya untuk saat sekarang tidak bisa disesuaikan gitu ya Ustaz, yang tidak bisa diberlakukan kalau untuk zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang, kalau untuk penduduk Madinah enggak. Ya. Begitupun untuk daerah-daerah yang lain gitu Ustaz, misalnya untuk pokoknya untuk kota-kota yang lain yang berjarak 3 mil itu tidak diberlakukan saat ini ya Ustaz. Yang dilakukan untuk yang 48 mil ini, bagaimana Ustaz? Yang dilakukan? Yang diberlakukan untuk saat ini tetap yang batas 85 km itu kan Ustaz? Kalau keluar dari batas kota, 85 km tadi kalau keluar dari batas kota. Ya. Jadi artinya yang sah untuk dilakukan sekarang ini yang persyaratan 85 km itu ya? Iya. Iya. Baik. Mungkin satu lagi terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mungkin terkait juga dengan minggu lalu bahwa ditanyakan mengenai iqomahnya perempuan yang salat berjamaah di rumah tidak diadakan iqomah. Lalu bagaimana dengan ketika kita melakukan safar lalu kita misalnya berjamaah anak kita, apakah iqomahnya itu tidak didirikan atau bagaimana Ustaz? Kalau untuk perempuan tidak, termasuk juga kalau jamaah perempuan tidak juga. Jadi jamaah tidak beriqomah. Tidak juga. Lalu Ya. Lalu untuk yang kedua, kalau bagaimana kedudukan perempuan, karena kan kita kan keutamaannya sholat di dalam di rumah jadi. Iya. Di rumah ya terus. Apakah berarti tidak mendapatkan keutamaan terkabulnya dalam mustajab antara azan dan iqomah? Ibu nggak dapat keutamaan ini, tidak juga. Misalnya ini, ibu maksudnya tanya gini kan, antara azan dan iqomah ada keutamaan berdoa nggak gitu ya? Iya, katanya dikabulkannya doa salah satunya antara berdoa di antara azan dan iqomah. Nah. Jadi kalau dengan azan tapi kita di rumah juga tidak iqomah, gimana seperti itu? Baik. Berarti gini solusinya Bu, karena ibu dengar azan, pasti dengar azan. Ya, sedangkan iqomah itu ibu tidak perlu pakai aturan iqomah. Maksudnya gini. Iqomah yang pertama ibu nggak disuruh iqomah. Yang kedua, ibu tidak manut pada iqomah di masjid. Paham ini ya? Saya ulang. Yang pertama, ibu tidak perlu iqomah. Yang kedua, ibu juga tidak perlu ikut iqomah di masjid. Maksudnya patokan iqomah di masjid, ibu tidak pakai patokan itu. Misalnya di masjid sudah iqomah pun, ibu belum sholat nggak masalah. Paham ini?
Insya Allah Ustaz. Yang pertama saya ulang lagi, ibu tidak diperintahkan untuk iqomah sendiri. Yang kedua, ibu nggak perlu memperhatikan iqomah di masjid. Di masjid sudah iqomah, ibu belum sholat pun masih boleh, termasuk ibu belum sholat qobliyah pun masih boleh. Paham ini ya? Nah, kalau ini dipahami, maka kalau tadi ibu tanyakan apakah saya pakai patokan azan dan iqomahnya bagaimana? Nah, ini masalahnya iqomah, karena ibu tidak pakai patokan ini. Saran saya kalau ibu dengar azan, jawab kumandang azan tadi, lalu jawab doa sesudah azan, lalu setelah itu berdoa langsung. Berdoa langsung. Karena ibu tidak ada pakai patokan iqomah, jadi ibu tetap akan mendapatkan keutamaan di situ. Paham ini? Iya, Masya Allah. Nah, jadi kapan kalau begitu berdoanya? Setelah kita mendengarkan azan, lalu kita menjawab. Berdoa. Setelah itu langsung berdoa. Nah, itu otomatis pasti dapat. Namun kalau bagi laki-laki yang di masjid, dia nunggu antara azan dan iqomah karena memang dia patokannya dengan iqomah di masjid, dia harus berada di masjid. Kalau ibu-ibu tidak. Paham ini ya? Baik, ya. Ada lagi satu lagi. Sedikit lagi. Ya. Kalau misalnya kita di rumah agak lumayan jauh jaraknya dengan masjid, jadi kita cuma bisa mendengarkan azan jam. Apakah sama kita azan melalui jam al-fajr, kita mendengar langsung dari kejauhan dari suara dari masjid azannya? Yang penting ibu dengar dari masjid itu sudah azan. Nah, setelah itu bisa baca doa setelah azan baru berdoa. Enggak, maksudnya ini azannya itu datangnya dari jam al-fajr, Ustaz, bukan dari masjid. Di masjid nggak kedengaran berarti? Iya. Jadi yang ibu tanyakan, saya dapat keutamaan berdoa nggak gitu? Bukan. Apakah sama kita dengan doa-doanya? Ya mungkin ya seperti itu lah. Berdoa melalui, maksudnya patokannya jam al-fajr itu, azannya jam al-fajr itu dengan kalau yang di masjid itu apakah? Kalau yang ibu maksud menjawab azan, jadi kalau kita jawab azan itu misalnya situ kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita jawab lagi, nggak perlu karena itu cuma rekaman. Kalau yang dimaksud seperti itu, jawab azannya enggak. Namun yang ibu maksud pertanyaannya apa? Iya benar Ustaz. Maksudnya jadi kalau misalnya untuk menjawab tidak perlu, tapi kalau untuk waktunya masih bisa jadikan patokan, insya Allah gitu ya. Masih bisa. Waktu itu berdoanya ya. Iya. Insya Allah Ustaz. Baik. Cukup ya? Benar Ustaz, saya belum jelasin pertanyaan terakhir itu. Iya. Kondisinya memang di Alfan ini tidak dipakai pengeras suara sangat keras seperti di Indonesia, jadi sangat banyak di antara kita yang tidak bisa mendengar azan dari masjid langsung. Nah, pertanyaannya kalau disunahkan untuk menjawab setiap kalimat azan lalu membaca doa sesudah azan, apakah? Dan tadi kan yang pertama kita tidak membalas ucapan azan kalau kita hanya mendengar dari jam al-fajr. Berarti keutamaan yang pertama untuk jawab azan berarti tidak ada, karena azan tidak sampai kita dengar. Terus tadi? Lalu untuk membaca doa sesudah azan, bisa kita dapatkan keutamaan itu dari jam al-fajr? Tidak juga, karena disyariatkan untuk jawab doa azan ini kalau dengar azan langsung. Begitu. Jadi kita hilang memang kesempatan dua ini kalau rumah kita tidak berdekatan dengan masjid ya Ustaz ya? Iya. Lalu membaca doa saat dikabulkan doanya masih bisa dapat ya Ustaz. Begitu kita tahu dari jam al-fajr bunyi, lalu kita berdoa, berarti itu sudah masuk waktu. Ya, kita anggap di masjid itu azannya juga sama dengan jam al-fajr waktunya. Iya. Iya.
Ustaz. Agak beda ya di sana ya. Harusnya keras-keras juga Iya, begitu. di sini kebiasaan adanya sangat berbeda dengan di Indonesia. Pertama dari segi nadanya juga, yang kedua juga diperdengarkan melalui pengeras suara. Jadi kita bisa nandain kalau kita berada di pemukiman yang di dekat-dekat dengan orang Oman, banyak masjid-masjidnya baru di situ kita bisa. Kalau kami yang tinggal di kompleks perumahan internasional gitu kebanyakan tidak ada yang terdengar. Iya ya, Taib. Cukup ya? Cukup, alhamdulillah Ustaz. Kalau masih ada waktu saya ingin menanyakan satu hal tentang teknis pelaksanaan kajian ini Ustaz. Tadi kita mulai di sini sekitar jam 10.20 Ustaz. Kalau memang masih ada acara di sana, mungkin kita reschedule jadwalnya gimana Ustaz? Ustaz mungkin ya waktu seperti itu lebih available, lebih mudah bagi saya. Jadi jam 1:15 di Jogja? Iya, 1:15 di Jogja, karena saya biasanya selesai itu 1:30. Terus nanti belum lagi diajak ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, ya tahu sendiri lah ibu-ibu ngomongnya kayak gimana kan. Nah, terus setelah itu baru saya naik ke atas ini. Iya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu sekalian kita beritahukan untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai pukul 10:15. Tapi kalau kan jadwalnya minggu pertama sama minggu keempat. Minggu keempat Februari ini kebetulan saya umroh. Kalau mau dimajukan saja tanggal 21. Ibu Evi, dimajukan tanggal 21 Februari. Kalau mau, kalau cocok, kalau ada kosong. Kalau enggak ya berarti setelah saya pulang umroh nanti. Siap Ustaz ya, minggu juga siap. Apa? Kita tiap minggu juga siap insya Allah. Kalau Ustaz bisa. Tanggal 21. Tanggal 21, tanggal 28, tanggal 14 juga bisa Ustaz. Oh begitu, berarti nganggur-nganggur aja di sana. Ada beberapa kajian, tapi untuk hari Rabu ini memang kita sudah persiapkan sebetulnya kalau memang Ustaz bisa tiap minggu. Kalau enggak, kita kadang-kadang seling dengan Ustaz Abdullah Saleh Hadrami. Yang kajian di itu jam berapa? Yang di jam 2 kayaknya ya, Bu Aisyah itu. Jam 3. Nah nanti saya beritahu kalau yang pekan depan, karena ada jadwal satu lagi. Kalau pekan depan mungkin kalau mau ya saya terpaksa lebih awal nanti, baru saya penuhi jadwal yang jam 2. Cuma sampai jam 2 aja kalau pekan depan. Sampai jam 2 tuh berarti dari jam 1. Jam 1 itu jam 10 sampai 11 time ya Ustaz? Iya. Insya Allah bisa. Ini udah ada yang jelas nanti yang pasti nanti tanggal 21-nya. Tapi siapkan aja jadwal tanggal 14 juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang 28 saya nggak bisa, majukan 21. Untuk umrohnya Ustaz mau pergi ke Muscat nggak itu? Ini nggak lewat Muscat, ini langsung dari Saudi, langsung Jakarta ke Madinah. Kemarin tuh lewat Muscat. Kalau kemarin lewat, kalau sekarang enggak. Kemarin saya nggak beri. Kalau umrohnya lewat kabarin Ustaz. Iya, saya sengaja nggak beritahu juga. Ada itu kemarin. Iya kita standby sebetulnya, cuma waktunya Ustaz sebentar banget kan transitnya. Iya, transitnya cuma 1 jam. Cuma sempat ngopi doang tuh Ustaz. Ngopi aja nggak sempat. Iya. Pergi ke bawah nunggu lagi di pintu berapa itu, gate berapa itu, aja turun sampai di bawah masih cari tempat lagi. Iya. Barangkali nanti sementara tanggal 14 kita persiapkan jam 10 sampai jam 11. Lalu untuk tanggal 21 kita mulai 10.15 ya. Iya, insya Allah.
Baik, untuk kali ini kita tutup. Monggo silakan ditutup. Iya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan Allah memberikan kemudahan untuk menambah ilmu dan menjauhi larangan, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.